yang minggu ini saya niatnya ingin membahas tentang kegunaan penelitian. Ini sudah saya share juga. Kegunaan penelitian, asumsi penelitian, dan batasan penelitian. Ini mungkin beberapa tidak ditulis nantinya dalam panduan penulisan, namun untuk teman-teman saya rasa perlu untuk diketahui. Jadi setidaknya untuk batasan penelitian ini beberapa pembimbing ada yang menginginkan penulisannya, dan kalau kegunaan ini maksudnya manfaat ya. Kalau asumsi saya rasa untuk di panduan tidak ada, jadi sunnah ini hukumnya. Kalian tapi perlu tahu, jadi saya berikan. Jadi asumsi penelitian itu harus dapat memberikan penjelasan sampai batas mana satu teori nantinya dapat diterapkan. Asumsi dari satu teori itu merupakan sejumlah pernyataan yang menggambarkan penerapan teori dalam teori lingkungan di satu lingkungan tertentu gitu. Jadi gimana sih aplikasi teori di buku itu untuk penelitianmu nantinya gitu. Nah, pernyataan ini bukan untuk diuji melainkan diterima sebagai sesuatu yang benar. Jadi niatnya si peneliti nulisnya seperti ini untuk penelitian di tempat itu kayak gitu. Nah, seorang peneliti harus merumuskan asumsi sebab yang pertama sebagai dasar atau titik tolak dalam memecahkan masalah penelitian. Kemudian yang kedua sebagai acuan dalam menguraikan variabel penelitian, dan yang terakhir menjadi sumber untuk merumuskan hipotesis. Jadi normalnya asumsi penelitian itu tempatnya sebelum hipotesis penelitian. Nah, asumsi ini juga disebut anggapan dasar, suatu pernyataan yang tidak diragukan lagi kebenarannya sebagai titik tolak dalam satu penelitian. Nah, untuk kebenaran asumsi itu bukan dikira-kira atau spekulasi, namun betul-betul harus didukung teori. Jadi artinya teori di buku itu digunakan untuk menunjang pelaksanaan penelitian, kasarannya seperti itu, dan wajib relevan ya dengan tempat penelitian dan variabel yang kalian angkat. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, kita masuk ke batasan penelitian. Batasan penelitian ini biasanya ada beberapa pembimbing yang menginginkan batasan penelitian. Jadi untuk sampai sekarang saya seringnya hanya sebagai pembimbing 2. Biasanya kalau misalkan membimbing gitu ya. Jadi apa yang pembimbing 1 inginkan ya saya hanya menjembatani, hanya membantu saja gitu. Jadi saya nggak rewel kalau untuk bimbingan. Namun kalau misalkan bimbingan ke saya ya harus sesuai penulisan, hanya seperti itu aja, sebatas itu aja. Gitu. Jadi kalau ada beberapa di antara kalian yang bimbingan ke saya, disabari ya, gitu ya. Yang penting nanti bisa cepat selesai. Batasan penelitian ini permasalahan penelitian yang baik adalah permasalahan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peneliti, baik dalam hal teori, waktu, biaya, maupun tenaga. Kemudian, tidak semua permasalahan itu harus diteliti, karena harus ada pembatasan masalah. Jadi, untuk batasan penelitian, ini balik ke peneliti. Peneliti itu mau meneliti apa saja. Seperti yang sudah saya ungkapkan tadi, bukan tadi ya. Jadi, beberapa materi sebelumnya, misalkan ada contoh penelitian terkait kecelakaan lalu lintas, misalkan seperti itu. Kan kalian normalnya kalau kayak gitu kan ngambil penelitiannya ranahnya deskriptif, jadi nantinya akan menggambarkan data yang akan diambil. Saat kalian sudah mengambil data dari pihak kepolisian, biasanya kalau kecelakaan lalu lintas yang backup data kan pihak kepolisian. Nah, nantinya balik lagi ke peneliti. Banyak hal yang bisa dibahas terkait kecelakaan lalu lintas tersebut. Nah,
Namun jika peneliti tidak ingin misalkan membahas tentang kerugian material, tidak ingin membahas tentang jenis kecelakaan misalnya gitu, sampaikan di batasan penelitian kayak gitu. Jadi misalkan tidak membahas tidak membahas kerugian material misalkan gitu. Tulis di situ. Jadi nanti akan jelas ranah penelitian kalian seperti apa untuk pembahasannya. Karena batasan penelitian ini juga akan menunjang untuk perumusan bab 4 kalian nantinya, hasil dan pembahasan. Pembatasan masalah perlu dilakukan mengingat keterbatasan yang ada pada peneliti baik dalam dana, waktu maupun teori yang dikuasai. Ini jelas. Kemudian pembatasan masalah hendaknya juga harus menjelaskan jenis penelitian yang dilakukan, variabel yang diteliti, objek penelitian, dan waktu pelaksanaan penelitian. Rule-nya biasanya pembahasan masalah terkait 4 hal ini, kayak gitu. Jadi nanti mau membahas tentang jenis penelitiannya apa, variabelnya yang diteliti, misalkan kalau nggak ingin bahas tentang tadi kerugian material, itu oke, apa-apa. Objek penelitiannya yang wajib diteliti itu apa saja, dijelaskan di situ. Kemudian waktu penelitiannya juga jelaskan di pembatasan penelitian ini. Batasan penelitian. Oke, next saya lanjutkan. Nah, ini untuk contoh penelitiannya ya. Misalkan penelitian dibatasi pada pengaruh lingkungan kerja, iklim organisasi, dan kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan produksi PT ABC. Nah, pengambilan datanya dilakukan pada bulan Januari sampai Maret 2014. Misalkan ada penelitian yang niatnya peneliti seperti itu. Nah, kemudian kita akan merumuskan pembatasan batasan penelitian. Kita tuliskan sebagai 4 seperti ini, 4 poin seperti ini. Yang pertama jenis penelitiannya, misalkan penelitian asosiatif. Kemudian ada yang kedua variabel yang diteliti, lingkungan kerja, iklim organisasi, kepemimpinan, dan motivasi kerja. Objek penelitiannya karyawan bagian produksi. Ya kan kalau bahas karyawan kan banyak ya bagiannya. Jadi kita harus mengkerucutkan, menspesifikkan karyawannya yang akan diteliti. Kemudian untuk waktu pelaksanaan penelitian itu juga harus diperjelas. Ini untuk batasan penelitian ya. Kemudian, udah itu saja. Kalau untuk yang kegunaan penelitian, saya rasa itu manfaat penelitian ya. Jadi manfaat penelitian diingat-ingat ada ini. Oh ini saya tuliskan di sini ternyata. Ada 3 nantinya untuk manfaat penelitian itu. Jadi untuk tempat penelitiannya, kemudian untuk universitas dan untuk si peneliti. Nah, kegunaan penelitian ini berkenan dengan manfaat ilmiah dan praktis dari hasil penelitian. Kegunaan penelitian itu merupakan manfaatnya. Untuk kegunaan ilmiah itu nanti berhubungan dengan kampus dengan penelitinya, kasarnya seperti itu ya. Untuk deskripsinya merupakan berguna untuk memberikan sumbangsi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang ada relevansinya dengan bidang ilmu yang sedang dipelajari. Misal, untuk memberikan sumbangan pemikiran ilmu teknik sipil tentang keterbaruan material yang ramah lingkungan terkait penggunaan fly ash yang dapat menggantikan semen. Itu misalkan kegunaan bagi bagi si peneliti misalkan seperti itu contohnya. Kalau kegunaan praktis ini merupakan kegunaan penelitian bagi dunia praktis di lapangan. Jadi, untuk mengatasi persoalan menurunnya kinerja fleksibel pavement dan alternatif material yang dapat dipergunakan agar mengurangi kerusakan sebelum umur rencana misalkan. Ini bisa digunakan kalau praktisnya aplikatif nantinya di lapangan. Gitu. Jadi manfaat bagi tempat penelitian, gitu, manfaat bagi masyarakat. Ini untuk yang contoh untuk kegunaan praktisnya.
Jadi perlu diingat-ingat bahwa manfaat itu tidak hanya manfaat penelitian, kemudian ada poin ABC gitu misalnya. Enggak, tapi harus dipecah lagi, kita harus memfokuskan ada untuk universitas, kemudian ada untuk tempat penelitian atau masyarakat, dan yang ketiga bagi peneliti. Itu ya. Oke. Ini untuk materi yang saya paparkan. Jadi untuk outputnya minggu ini kalian mulai nulis bab 1 gitu. Jadi untuk bab 1 itu ada masih 10 menit. Jadi untuk bab 1